Pasti ada dong dosen-dosen yang berkesan buat kakak berdua, entah itu yang terkilar atau yang paling ramah deh. Dosen terkilar waktu itu Nonen juga ya kak, inisial saja. Inisial ya, boleh. Inisialnya, kalau inisial ya Bapak. Hai, selamat datang di podcast Citra Bangsa Bedana. Saya Cindy Samara di sini senang sekali karena dikasih kesempatan untuk menjadi host perdana di episode podcast Citra Bangsa pada hari ini. Nah, sedikit info nih teman-teman. Universitas Citra Bangsa ini adalah gabungan dari dua institusi yang bernaung di bawah Yayasan Citra Bina Insan Mandiri Kupang, atau dulu lebih kenal dengan Stikes CHMK dan Estekip CBNK Kupang. Nah, sekarang ini saya sudah bersama dua orang narasumber yang hebat nih. Dua narasumber yang legendaris pada zamannya masing-masing. Nah, nggak perlu lama-lama lagi guys. Kita langsung yuk kenalan sama Kak Dedi dan Kak Nelly. Halo Kak. Halo. Apa kabar? Salam sehat. Salam sehat. Coba mungkin perkenalan sedikit Kak dari Kak Dedi. Perkenalan siapa sih kakak ini? Oke, baik, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Waldemar Dedi Sekoko. Saya lulusan tahun 2017, angkatan 6, program studi S1 Ilmu Keperawatan. Baik. Kalau untuk sekarang kesibukannya apa Kak? Untuk keseharian saya sekarang, saya bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak dari Kupang. Kalau profesinya? Profesinya perawat. Perawat, oke, baik. Kalau dari Kak Deli sendiri, perkenalan sedikit Kak. Oke, baik, terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Nama saya Roswita Deli Laak, biasa dipanggil Deli. Saya lulusan 2013, prodi S1 Keperawatan. Seperti itu ya. Oke, baik Kak. Mau tanya-tanya sedikit nih Kak seputar pekerjaan kakak selama ini. Jadi kan kita sekarang lagi di masa pandemi, kurang lebih sudah 1 tahun. Cukup lama ya Kak. Otomatis semua prosedur dan semua rutinitas berbeda. Cindy pengen tahu sedikit Kak, mungkin dari kakak berdua, apa sih yang selama ini dilakukan? Maksudnya aktivitas selama COVID ini berbeda nggak dengan sebelum COVID dulu? Dalam pekerjaan sehari-hari. Dari Kak Dedi dulu mungkin? Oke. Baik, terima kasih. Memang pandemi COVID-19 ini secara garis besar mengalihkan semua aktivitas kita, apalagi kita yang kesehariannya berhadapan di dunia kesehatan, tentu semuanya berbeda. Kalau saya sendiri, aktivitas hari-hari saya di Rumah Sakit Ibu dan Anak dari Kupang itu, karena memang saya backgroundnya perawat, tetapi ditempatkan di manajemen dan tidak terlalu berhubungan langsung dengan pasien. Tetapi di dalam institusi kesehatan tentunya penerapan tentang protokol kesehatan itu sangat ketat. Jadi dalam penerapan protokol kesehatan itu kita selalu mengikuti 3M itu, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Nah, kalau keseharian saya sendiri memang ada waktu-waktu tertentu itu berhubungan dengan pasien. Ketika berhubungan dengan pasien itu juga protokol kesehatan paling saya utamakan, karena dengan latar belakang orang tanpa gejala itu yang kadang kita tidak tahu penularannya secepat itu juga. Dan juga aktivitas kita sehari-hari tentunya berbeda dengan dulu sebelum COVID. Jadi sebelum COVID dulu kan kita masih tanpa masker dan semua aktivitas masih sangat leluasa. Tetapi ketika Tante Kor ini datang, semuanya semuanya berubah. Jadi semua harus pakai masker, menjaga jarak, dan kadang-kadang kewalahan dalam komunikasi, karena dengan memakai masker komunikasi dengan pasien, dengan orang lain di sekitar kita kadang-kadang apalagi terbatas. dengan lansia Dengan lansia kita harus mengulang beberapa kali, dan itu yang menjadi hambatan-hambatan kita dalam aktivitas. Tetapi kalau dari saya sendiri, ketika kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat, pasti kita aman.
Oh, dan dengar-dengar kemarin waktu saya wawancara dengan Kakak Guido, Iya. itu bahwa Rumah Sakit Dedari itu tidak memang satu-satunya rumah Iya, sakit yang tidak menerima memang ya? satu-satu rumah sakit yang tidak melayani Melayani COVID. COVID. Dan sudah dari sananya, dari SK-nya memang kami tidak merawat COVID. Jadi walaupun tidak merawat COVID, tetapi kami tidak bebas begitu untuk tidak menerapkan protokol kesehatan, tetapi selalu kami mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Kalau untuk Kak Deli nih, Kak, aktivitasnya gimana selama COVID ini, Kak? Oke, kalau dari saya sih kurang lebih hampir sama seperti yang Kak Dedi bilang, karena saya juga di sini bekerja di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Kupang, Rumah Sakit Leona. Dan kebetulan sih kita juga ini di era pandemi ini sih memang betul-betul beda gitu. Kemana-mana pakai masker, tapi sih kita bisa ambil sisi positif dari era pandemi ini juga sih, dimana ya kita lihat semua orang itu mau kemana-mana itu pokoknya mereka selalu mencuci tangan gitu. Jadi kayak pola hidup sehatnya itu juga diterapkan. Terus apalagi kayak kita teman-teman yang kerja di tenaga kesehatan, itu kita sudah tahu kalau pulang rumah pasti mandi dulu di rumah sakit, ganti baju jaga, baru ke rumah, karena takut kan menularkan virus ke keluarga kita. Karena bisa dibilang kakak berdua ini adalah salah satu yang berada di garda terdepan ya Kak, untuk memerangi pandemi ini. Baik Kak, ngomong-ngomong soal background pendidikan yang adalah perawat, menurut kakak susah nggak sih orang dengan gelar perawat itu untuk mendapatkan pekerjaan? Dari Kak Dedi dulu mungkin. Kalau dari saya sendiri tidak susah sih sebenarnya, kalau kita menjalaninya dengan enjoy dan tidak terlalu terbawa dalam itu, tidak terlalu menjadikan itu sebagai beban ya. Kalau enjoy pasti tidak terlalu susah, Akan ada aja akan ya. ada saja. Terus kalau selalu kita melatih kemampuan kita, skill kita, ketika kita berhadapan dengan dunia kerja sudah tidak asing lagi. Kalau dari Kak Deli, dari pengalaman kakak sendiri gimana? Kalau pengalaman saya sendiri ya tidak begitu susah juga sih, karena mungkin kemarin kebetulan selesai nurse akhir 2015, terus awal 2015 masukkan lamaran ke rumah sakit Leona, langsung diterima. Ya. Berarti cukup cepat juga ya Cukup untuk cepat penerimaannya. penerimaannya. Kak, kesini mau ngajak flashback sedikit nih ke masa kuliah dulu nih, ngomongin nostalgia nih Kak. Kira-kira kegiatan-kegiatan apa sih Kak yang kakak berdua dulu pernah terlibat langsung, mungkin kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan di luar kemahasiswaan yang melibatkan kakak berdua nih, apa aja? Dari Kak Deli dulu. Oke, kegiatan banyak. Banyak ya? lumayan banyak, kayaknya hampir semua kegiatan yang ada di Berarti Ciamka kakak waktu ini sudah itu, termasuk iya. aktif sekali ya berarti dulu itu. Dan bisa dicontohin mungkin ada salah satu yang dilombakan atau mengharumkan nama kampus mungkin Kak? Kegiatan itu lomba kayak voli gitu. Voli, oke, Olahraga, bidang olahraga. Cuman di bidang olahraga saja atau? Debat-debat juga ada teman-teman yang ikut debat. Oh iya. Paduan suara apa? Paduan suara choir berarti ya, choir ya. Oke, untuk Kak Dedi, dengar-dengar pernah ikut nih yang namanya Duta Genre. Nah, ceritakan sedikit dong Kak. Kalau mengenai kegiatan-kegiatan itu, CHMK dulu ya, zaman kita itu salah satu kampus yang punya banyak kegiatan yang sangat inovatif dan sangat melatih kemampuan kita ketika kita sudah berhadapan nanti dengan dunia kerja. Kalau saya sendiri banyak kegiatan yang saya terlibat langsung dengan Bapak Ibu dosen, dengan pimpinan sekalipun waktu itu, maupun dengan teman-teman lain. Ada beberapa contoh kegiatan yang kami sering sama-sama, ada baksos waktu itu,
terus ada kegiatan 1000 hari bersama lansia waktu itu. Dan pokoknya banyak sekali kegiatan yang melibatkan mahasiswa. Ada waktu itu saya ingat survei kawasan tanpa rokok waktu itu. Jadi kita jalan dari ujung Pantai Pedis LLBK waktu itu sampai di Polda ke atas lagi. Oh, seperti kegiatan pramuka kalau di SMA ya, seperti itu. Waktu itu saya ingat keperawatan komunitas mata kuliahnya. Dan itu kita harus tahu beberapa toko yang jual rokok, dan memang harus mengkampanyekan untuk hidup sehat dengan tidak rokok seperti itu. Terus pendampingan 1000 hari bersama lansia. Kita ke rumah lansia yang hidup sebatang kara waktu itu, kita mendampingi dia, kasih dia makanan, minuman, bantuan sembako. Sebatang kara ini berarti memang mereka itu seperti penampungan khusus untuk tidak, dia itu tanpa keluarga waktu itu. Jadi dia hidup sendiri. Jadi makanannya setiap hari itu dibantu sama tetangga. Tapi waktu itu dengan adanya program 1000 hari bersama lansia, pendampingan lansia waktu itu, dia terbantu dari CHMK, teman-teman kita. Jadi kita kan waktu itu sudah praktek, sudah turun ke rumah sakit. Jadi ilmu klinis yang harus diterapkan sudah ada sebagian. Jadi kita terapkan ke pasien tersebut. Kira-kira berapa lama program itu diadakan, selama berapa lama? Program itu sepanjang waktu kami kuliah waktu itu ada. Saya kurang tahu sampai sekarang masih berlanjut atau tidak. Berarti begitu kakak lulus, kakak kurang tahu ada yang lanjut. Tapi kalau dengan kampus CHMK seperti ini yang inovatif pasti masih berlanjut sampai sekarang. Dulu waktu tahun berapa tuh juga Kak ada kegiatan Tour de Flores ya? Atau Tour de Timor dulu? Iya, di Timor. Tour de Timor dulu. Setelah itu baru angkatan berikutnya Tour de Flores. Itu ngapain aja Kak? Keliling. Kalau yang Flores waktu itu mulai dari Maumere sampai dengan Larantuka, itu pakai motor sambil kegiatan-kegiatan sosial, baksos, sosialisasi di sekolah-sekolah dengan motor. Itu atas komandonya Dr. Jeffrey dengan Kawasaki hijaunya beliau. Kalau kemarin kita sih itu sepeda. Oh iya, itu yang Timor ya kan? Yang Timor. Itu dari karena itu belum saya masuk. Itu dari sini memang dari Kupang ke Kupang ke Atambua perbatasan. Perbatasan. Itu pakai sepeda. Sih, tidak dari sini mobil, terus sudah sampai pertengahan sana baru sepeda. Berarti pertengahan berarti antara Soe atau Keva ya, berarti. Iya. Itu full pakai sepeda. Iya. Berapa orang itu yang ikut kira-kira? Lumayan sih itu waktu kita sih yang angkatan 1 sama 2. Oh, berarti ini kegiatan yang berskala besar ya, bukan cuma beberapa orang yang anggota saja, tapi semua angkatan ikut ya. Iya. Wow, besar sekali. Terus pokoknya banyak sih kegiatan-kegiatan yang dibuat kita CMK dulu. Jadi dengan sendirinya kita sudah terlatih di mana di situ disiplin waktu. Jadi contohnya kegiatan jam 6 ya otomatis jam 6 sudah harus ada di tempat. 5:30 sudah harus di tempat itu. Terus untuk menyiapkan untuk kegiatan itu berarti Hamin 1 sebelumnya itu waktu itu semua sudah sibuk di kampus. Terus zaman angkatannya kami waktu itu angkatan 6, tidak tahu angkatannya Kak waktu itu masih ada tidak yang jalan dari cabang jalur 40 sampai Tablolong waktu itu mau ospek. Mau ospek iya sama. Harus itu jalan kaki. Jalan kaki. Siang, pagi. Kita dari sini ya subuh lah jam 5. Jadi sampai tujuan jam berapa? Sampai Tablolong itu sekitar siang jam 10. Waduh. Jalan kaki itu ya melatih jiwa korsa kebersamaan. Jadi itu tim-tim ospek itu ada pos-posnya. Jadi dari contohnya kemarin mana ya, dari perempatan jalur 40 sampai di gereja itu ada pos 1. Ada pos 1, pos 2. Nanti ada games di situ. Lanjut itu, lagi. Iya, itu dari zaman kita sih. Itu turun temurun sampai sekarang. Jalan ini seperti kayak jalan sehat seperti itu. Jalan biasa pikul ransel yang harus dipakai di sana. Kan dikasih turun dan di drop sama trek di situ.
langsung jalan sudah. Jadi berarti kumpulnya di sekolah dulu, kumpulnya di kampus Kumpulnya dulu. di kampus paginya. Habis itu baru Baru sama truk dibawa ke cabang jalur 40 waktu itu. Terus jalan kaki dari situ sampai di Tabelolong di Oemat Nuno yang tempat campnya. Tempat camp TMK. Oh iya, TMK. perkemenannya itu benar. Ya di situ seru juga sih. Ada games-gamesnya. Malam ada pokoknya ada Jerit acara, malam. jerit malam. Oh iya, jerit malam tuh Iya, kayaknya kayak selalu sama ya. Iya. Pramuka. Jadi itu kita masuk CMK itu sudah dilatih mentalnya sih. Segala macam. Jadi bukan cuma akademik ya, berarti Iya. non akademiknya tentang karakter mahasiswanya juga sangat diperhatikan ya. Gitu. Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler, kegiatan kemahasiswaan juga berarti. Pokoknya lebih dari ekstra. Lebih dari Intinya, ekstra. CHMK selain 1000 aseptor, 1000 hari mendukung program lansia, 1000 inovatif membangun kegiatan Betul. mahasiswa. Mantap. Oke deh, terima kasih. Semoga ini terus dipertahankan Iya. dan menjadi budayanya. Amin. Karena sudah dari zaman. Citra bangsa. Citra bangsa ya. Walaupun ganti nama bukan berarti semuanya berubah. Iya. Berarti harus tetap semangatnya semuanya harus tetap semakin sama membara. ya. Seperti warna logonya merah ya. Merah ya, betul. Lebih Harus semangat. lebih semangat lagi. Membakar. Iya. Oke Kak, mungkin kegiatan-kegiatan lebih spesifik lagi di bidang masing-masing gitu Kak, dari Kak Dedi duluan. Oke. Kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik itu Baksos-baksos besar, baksos, gitu. baksos waktu itu banyak selalu CHMK waktu itu masih nama CHMK sering melakukan baksos dan saya ingat sekali waktu itu baksos yang sering dilakukan setiap tahun berturut-turut waktu itu kita CHMK waktu itu kerjasama dengan Yayasan Obor Berkat Indonesia. Obor Berkat OBI Indonesia. dari Jakarta waktu itu. Nah, Yayasan OBI ini dia bergerak di operasi hernia dan bibir sumbing. Jadi kita mengumpulkan pasien, setelah itu dia datang dan melakukan operasi di Kupang, di NTT maksudnya. Terus untuk kegiatan itu dia lakukan berturut-turut 3 tahun waktu itu saya ingat. Yang pertama itu dia lakukan di Kupang, di Rumah Sakit Wirasakti. Yang kedua itu yang dia lakukan di SOE, di Rumah Sakit Umum Daerah SOE. Dan itu kami semua tim itu turun ke SOE. Dan itu kegiatan yang paling berkesan bagi kami ketika kami turun. Dan memang saat itu sementara kuliah, tapi sudah bisa mengaplikasikan ilmu itu ke pasien waktu itu. Jadi setelah operasi kan kita kawal dia di rumah. Setelah dia sudah pulang, jadi ada pasien-pasien yang dari Kupang, dari Keva datang ke SOE, kumpul di SOE, operasinya di situ. Jadi kalau yang di Kupang pulang nanti kita turun lagi ke rumahnya, kita observasi dia di rumah lagi. Berarti berturut-turut ya? Iya, turun ke rumah lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga itu operasi hernia dan bibir sumbing juga di Rumah Sakit Siloam. Di Siloam. Iya. Dan yang saya ingat waktu itu saya sama Ibu Yeyen itu tim abadi untuk Ibu Yeyen, Ibu Novi, Dr. Jeffrey, Ibu Liset itu kami sama almarhum Ibu Norsema Tanaem. Oh iya. Itu kami selalu bersama-sama, tim itu satu sekutu waktu baksos. Kemana-mana pokoknya selalu sama-sama ya. Mendampingi 5 tim dari sekawan Jakarta. berarti. Iya. 5 Sampai sekawan. malam-malam kita tunggu kargo pesawat itu sampai barang-barang masuk di CHMK baru kita pulang. Waktu mahasiswa waktu itu. Kalau untuk Kak Deli, kegiatannya sama atau berbeda dengan Kak Dedi? Oh iya, kalau kegiatan sama OBI itu kayaknya dari zamannya kita. Iya, dari betul. kita itu waktu awal itu kalau tidak salah kita pernah lakukan itu di Rumah Sakit Wirasakti ya, itu yang pertama. Terus baksos kita juga sih itu selain di sini di Kupang kabupaten, terus itu sampai Kolbano berarti Kabupaten TTS ya? Iya, TTS. Terus Kabupaten Kupang itu EKBP gitu. Oh, EKBP. Lumayan jauh juga. Terus belum lagi di dalam kota itu sering kita bahas. Sering kita. Berarti dari kegiatan-kegiatan yang sudah didapat nih, penerapannya dalam pekerjaan gimana, Kak? Penerapan di kerja itu kita lebih percaya diri. Ketika ada kegiatan yang disuruh oleh atasan untuk kita buat kegiatan, kan kalau di dunia kerja sudah tidak menunggu komando lagi, harus inisiatif buat kegiatan rencana
program bulanan, Iya. tahunan, harus ada baksos. Nah saat begitu kan sudah tidak asing lagi, sudah tidak kaku lagi. Oh dulu pernah begini-begini, sisa ininya seperti ini. Iya. Saya ingat dulu juga itu ada program gerakan 1000 aseptor KB. Wow. Itu kalau mau wisuda wajib 1 semester 1 ibu KB kita bawa. Dan itu harus didampingi. Jadi kalau 7 semester ya harus 7. Kalau molor sampai 8 9 ya 9 semester tetap bawa. Dan Itu dari itu harus semester tanda 1? tangan di samping Dr. Jeffrey bawa buktinya. Itu yang tidak pernah dilupakan. Dari semester 1 berarti. Iya. Wow. Bawa tanda tangan, terus bisa ambil KRS, KHS waktu itu. Terus selain kita baksos hernia bibir sumbing juga ada pelayanan KB waktu itu, pelayanan KB gratis dengan BKKBN. Jadi waktu itu kami di Kolbano ada, di Soe ada, banyak tempat ya, di Livuleo Kabupaten Kupang waktu itu juga ada. Pokoknya banyak sekali kegiatan inovatif yang sangat membangun karakter mahasiswa membangun karakter, terus melatih kita untuk menjadi bersosialisasi dengan sekitar, terus tidak kaku saat sudah ada di dunia kerja. Terus kalau kegiatan-kegiatan yang mengharumkan kampus, ada beberapa kegiatan yang kami pernah diikut sertakan. Waktu itu ada kegiatan lomba duta genre BKKBN Provinsi NTT, dan juga ada lomba debat pidato bahasa Inggris. Waktu itu saya yang ikut, dan ya mengharumkan nama kampus. Puji Tuhan. Berarti sangat lumayan cemerlang ya Kak prestasinya selama di Tapi yang terkesan di dalam hati dan pikiran saya waktu itu adalah baksos itu. Kami sampai baksos sampai Kolbano waktu itu. Jauh juga. Sampai Kolbano waktu itu sama teman-teman mahasiswa maupun sama Bapak Ibu dosen. Jadi kami sama Bapak Ibu dosen itu sudah seperti saudara sendiri, tidak membedakan lagi. Pokoknya tidak membedakan dalam hal ini. Kalau di kampus ya tetap disegani sebagai dosen, tetapi tetap kami sama-sama saling melatih, saling memberi masukan kepada kami juga sebagai mahasiswa. Baik, kalau untuk Kak Deli sendiri, kan tadi dari Kak Dedi kan sudah memberikan pengalaman yang paling mengesankan nih. Kalau dari Kak Deli sendiri, yang paling mengesankan buat Kakak selama masa kuliah apa sih Kak? Nggak bisa dilupakan. Itu waktu itu kita ikut kegiatan itu ya apa ya, yang dibuat Dokter Frank almarhum itu disaster community. Community badai untuk kayak penanganan bencana gitu. Tidak tahu sampai sekarang masih ada atau tidak. Masih sampai sekarang kami masih ada. Itu kita yang paling pertama, jadi itu seru waktu itu. Di mana ya? Tablolong. Bukan Tablolong. Ini bendungan apa namanya? Tilong. Bukan, bendungan Tilong. Nah itu para peserta itu mereka startnya dari Bau Mata, nanti finishnya di bendungan Tilong itu sih kayaknya pengalaman yang seru itu kayaknya. Soalnya jauh ya, mungkin karena jauhnya. Seru sih. Oke baik Kak, dari pengalaman Kakak berdua ini, kira-kira yang bisa diterapkan dalam pekerjaan Kakak sekarang apa nih? Sejauh selama kuliah dan penerapannya sama pekerjaan. Kalau dari Kak Dedi dulu. Kalau dari saya, yang pertama itu baksos ya. Kalau kami di rumah sakit itu selalu sering melakukan yang namanya baksos bersama masyarakat. Dan ketika kita di dunia kerja dan awalnya sudah pernah terlatih untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, tidak kaku lagi ketika berhadapan dengan masyarakat. Terus penerapan tentang kerjasama dalam tim, kekompakan, dan lain-lain itu sudah dilatih dari kami masih ada di tempat kuliah, kebersamaan bersama teman-teman, dan itu yang kami bisa aplikasikan ke dunia kerja. Kita
ngomongin yang agak sensitif nih, bukan sensitif juga sih, tentang dosen nih Kak. Dosen, pasti ada dong dosen-dosen yang berkesan buat kakak berdua, entah itu yang terkilar atau yang paling ramah deh. Dari Kak Deli dulu mungkin. Dosen Mau bukan sebut nama killer. atau ini sebut No nama name. atau Bisa kita jamin keselamatan kakak berdua kok. Silahkan disebutkan aja dah. Enggak. Dosen bukan killer sih, mungkin yang paling ditakuti, disegani, disiplin, yaitu Bapak NK. Bapak siapa? NK. Oke, pakai inisial aja ya, Bapak NK. Maaf Pak. Nggak masalah, aman, kita aman di sini. Tapi sih bukan apa ya Bu, kesannya saya Bapak itu disiplinnya tinggi gitu, disiplin tinggi, terus pokoknya kalau tugas disuruh kumpul hari itu harus. Terus ditambah lagi kalau beliau sudah di dalam, berarti kita yang ikut dari belakang Harus nggak tidak boleh masuk. Ya. Oke, kalau untuk dosen yang teramah nih, Apa? Drama. beda angkatan. Apa ya? Angkatan sama serupa nih. atau mungkin yang paling berkesan cuma dosen terkilar ya, gitu. Bukan terkilar sih, maksudnya karena disiplinnya itu Iya. dan tegasnya beliau. Apa ya? Bapak siapa Kak? Anto. Bapak. Anto. Oh, oke. Bapak itu. Kalau dari Kak Dedi gimana? Kalau dari saya, dosen yang mana nih duluan? Yang killer duluan dong. Yang killer mau banyak atau mau? Wah, sesuai pengalamannya Kak Dedi aja Kak. Oh, oke. Kalau di zaman itu ya, angkatan 6, dosen terkiller waktu itu no name juga ya Kak, inisial saja. Inisial ya, boleh. Ya, inisialnya. Kalau inisial ya Bapak, dia bukan killer sih, tapi tegas, dan dari tegasnya itu banyak kita belajar hal. Bapak NK juga sih. Ya, berarti sama ya, turun-temurun kayaknya. Ya. Sampai Bapak NK sekarang ini mungkin. wow, berarti Bapak NK ini mempertahankan ya Iya. kedisiplinannya berarti. Dan itu yang melatih kita sih. Jadi Betul, kalau terlambat dan memang tidak kerja tugas ya tidak dapat nilai. Karena dalam dunia pekerjaan pun kan seperti Iya. itu ya. Iya. Harus disiplin. Kalau untuk dosen yang teramah mungkin Kalau untuk dosen yang teramah, kalau dari saya sendiri, walaupun dia orangnya tegas, orangnya kadang ada teman-teman yang bilang dia kaku sih, tapi kalau dari saya sendiri, kalau dengan saya dan teman-teman ya dia baik, dia selalu tegur, sering bercanda. pilih kasih dong Ya, Kak. tidak lah. Tapi rata-rata seperti itu, Ibu Okta. Ibu Okta. Iya. Oke, baik. Kak, sedikit nih harapan Kakak dan pesan mungkin untuk teman-teman yang sekarang sedang menuntut ilmu di UCB ini. Biar semangatin mereka dikit dong Kak, biar jangan patah semangat untuk terus kuliah walaupun online seperti itu. Dari Kak Deli duluan mungkin. Oke, baik. Kalau pesan saya buat adik-adik yang sementara kuliah, apalagi di era pandemi ini, dari saya sih tetap semangat, tetap tekun, dan juga di sini sih kita masa kuliah kan pembelajaran, kita bukan hanya cuma mengejar nilai, tapi kita juga lihat attitude-nya kita, kedisiplinannya kita, karena nanti di era kerja, dunia kerja itu disiplin dan attitude itu juga
Baik, terima kasih Kak. Kalau untuk Kak Dedi, pesan untuk adik-adik yang sedang Kalau kuliah, untuk, semua adik-adik yang sementara kuliah di UCB, dan Kak. juga yang mau mempersiapkan diri untuk mencari kampus dan mau kuliah, tetap mempertahankan inovatif dari kampus ini, karena dari kampus ini kita banyak sekali belajar hal yang nanti itu sudah ada di dunia kerja. Ketika kita ada di dunia kerja, sudah tidak kaku lagi dan sudah tidak asing lagi. Dan rata-rata lulusan dari kampus ini menjadi yang terbaik dan yang dipakai di luar. Gitu. Bukan mau membanggakan, tetapi memang harus itu dibanggakan kenyataan. kalau menurut saya justru harus dibanggakan ya. Tapi itu yang menjadi kenyataannya di lapangan. Iya, betul sekali. Dan harus tetap semangat untuk tetap mempertahankan kampus UCB ini untuk menjadi yang terdepan. Baik, terima kasih. Kita main game sedikit ya Kak, namanya jawab cepat. Jadi saya akan memberikan 2 pernyataan, lalu kakak berdua akan menjawab. Nanti dimulai dari Kak Dedi duluan. Saya memberikan 2 pernyataan, nanti kakak harus jawab cepat. Contoh kayak asin atau manis, harus langsung jawab manis gitu. Kita mulai ya Kak. Kaya tapi jelek atau miskin tapi memikat? Miskin tapi memikat. Oke, yang kedua, free wifi everywhere atau pizza gratis kapan aja? Pizza gratis kapan Oke. aja. Hilang uang 2 juta rupiah atau hilang semua foto di HP? Hilang uang 2 juta rupiah. Wah, oke. Banyak yang nyimpan ya berarti. Oke, lanjut Kak. Dituduh sebagai maling atau temenan sama buronan? Temanan sama buronan. Oke. Terakhir, membesar jadi 20 meter atau menciut jadi 5 cm? Besar jadi 20 meter. Oke, terima kasih Kak. Lanjut ya, jawab cepat Kak Deli. Oke, 1. Mie goreng atau mie rebus? Mie goreng. Gunung atau pantai? Pantai. Diselingkuhin atau selingkuh? Selingkuh. Horor atau komedi? Komedi. Rok atau celana? Celana. Pakai make up atau no make up? Make up. No make up. Terakhir, banyak duit atau cantik? Banyak duit atau cantik? Iya, Banyak duit. banyak duit. Oke. Terima kasih Kakak berdua. Oh ya, terakhir Kak buat Kak Deli deh. Tadi kan Kak Dedi sudah mengajak tuh untuk mahasiswa baru yang mungkin masih bingung mencari tempat untuk melanjutkan studi. Kalau dari Kakak sedikit dong ajakan untuk teman-teman yang mungkin lagi bingung mencari tempat melanjutkan studi. Oh iya. Untuk adik-adik yang mau cari kampus, bisa ke UCB. Di situ sih kita bukan hanya sebatas kuliah saja, tapi di UCB kita banyak belajar. Baik, terima kasih Kakak berdua atas waktu untuk bincang-bincangnya, sudah menyediakan waktu untuk kami. Baik, seperti itu saja podcast kali ini buat adik-adik yang mungkin masih galau untuk mencari tempat untuk melanjutkan pendidikan. Jangan segan-segan untuk gabung bersama kami di Universitas Citra Bangsa. Dengan kita di sini ada 3 fakultas. Tentunya ada Fakultas Kesehatan, ada Prodi Nurse, Prodi D3 Kebidanan dan Prodi Farmasi. Lalu ada FKIP, Bahasa Inggris, Prodi PGSD dan Prodi Pendidikan Informatika. Lalu ada Fakultas Teknik dengan Prodi Arsitektur, Prodi Teknik Sipil dan Prodi Teknologi Informasi. Untuk link pendaftaran akan ditampilkan di description box di bawah ya teman-teman. Nantikan podcast selanjutnya dengan konten yang pastinya jauh lebih menarik dan akan sini kupas sehabis-habisnya. Seperti itu aja teman-teman, podcast Citra Bangsa, Bedana, bye-bye!